Halo semuanya, kembali lagi di podcast Boven Project. Nah, Asri ya. asri sekali. Asri tahu Asri. Apa? Asik sendiri. Harry, heboh sendiri. Lu suruh gua opening bilang asri. Nah, Biar asri. kembali lagi di episode 2. Nggak kerasa ya, kayak baru minggu kemarin kita take gitu. Emang minggu kemarin. Minggu kemarin. Kok kerasa. Kebetulan Emang minggu kerasa. kemarin. Iya lah, makin lucu ya. Nah, oke, hari ini kita ada suatu topik menarik lagi yang mau kita bahas. Tentunya kembali ke fitrah kita gitu ya. Kita mau bahas tentang hal-hal yang fundamental gitu. Gila. Emang minggu Boven kemarin Project. kita nggak bahas yang fitrah kita. Ya justru itu kan. Kita Fitrah bahas terus. Fitrah terus kita mah. Fundamental. Gila. Boven Project. Makin banyak gimmicknya. Mahal. Ada yang baru minggu ini. Oh iya. Gila. Kamu siapa? Kenalin lu yang Jo. Perkenalan dulu ya, perkenalan. Kenalin gua Handar. Wih. Sigma Juga bingung anjing di seorang siapa? Sigma guys. Sigma sekali Andar. Penting banget. Boleh Cool, kasih cool. informasi lebih nggak tentang diri Iya, kamu? iya. Ya sekarang lagi bagus sekali. sibuknya ngapain gitu. Kenapa bisa diundang ke sini? Ya sibuknya kerja aja sih. Kerja aja udah. Ada emang yang nggak kerja? Ada ya? Ada. Sibuknya Ini kerja. kayak udah kelamaan ya openingnya kayak. Ya udah, sorry. Oke, hari ini kita mau bahas soal energy management gitu ya. Nah, energy management ini kita nggak mau bahas soal aura atau mungkin bahas soal apa? Kodam. Cakra. Kodam. Gila. Enggak, kita mau bahas soal sebenarnya mungkin bahas apa ya, lebih generalnya daripada time management gitu. Kalau misalnya time management kan udah terlalu spesifik. Nah, ini lebih ke arah energi dan ini mungkin nanti bisa berguna juga buat teman-teman di dunia Pertambangan personal. ya. Energi. Serius ini. Saya lagi serius. Tolong apresiasi lah. Jadi bisa berguna untuk di dunia personal ataupun profesional kita juga nantinya. Nah, oke. Mungkin bisa dari Farhan gitu. Bisa dijelaskan Dilempar. ini apa ini. Saking nggak paham. Dilempar. Iya. Iya mungkin kita sebelum kita bahas teori atau bahas apapun tentang energi manajemen ini mungkin gue mau nanya-nanya dulu sih ke teman-teman semua nih. Asik. Kira-kira kalau lu lagi menjalani hari gitu ya, pernah gak sih ngerasa kayak capek banget dan kadang-kadang merasa bodoh gitu ngambil keputusan kayak kemarin gue ngapain beli ini ya, kemarin gue ngapain ngelakuin ini ya setelah besoknya. Sering Lu dong. mungkin Asli pernah. lu, sering lu. Apa? Sering lu. Sering Pak ngerasa capek Pak. Kacau lu. Lu gak pernah emang? Lu Waduh. Impulsif mungkin. ya tapi masa lu sering? Kok bisa sering? Enggak sering. Maksudnya pernah lah, sorry. Kejadian. Kayak Tapi enggak sekali 2 kali gitu. Ya sering dong. sekali 2 kali. Ya. Apa penting bahas lah. apa sih ini next? Nggak, tapi ininya gini sih, ada satu masa gitu di kerjaan, gampangnya mungkin ngerasa burnout mungkin ya bahasa sekarangnya ya. Oh, Jadi kayak occupied gitu ya sama banyak beneran hal. occupied, gak tahu apa yang mau dikerjain, kayak ngerasa sibuk terus gitu. Padahal yang dikerjain udah banyak gitu. I see. Tapi kayak ngerasanya kayak, nih gue ngapain sih sebenarnya habis ini gitu. Menarik. Makanya biasanya kalau misal dari aku titik burnout itu ada di atas jam 6 atau jam 7 gitu, beneran kayak udah kosong gitu di Pagi. kepala. Baru bangun udah kosong. Bayangin baru bangun burnout. Mimpi lu berat banget ya. Enggak, di 6 sore gitu. Nah ini menariknya dulu aku pernah share ini gitu. Kayaknya gue burnout gitu. Dan yang Ya, jadi... bener. Lu hari ini semangat banget. Asli. Keren. Asli Lanjut. Enggak, yang bikin itu adalah kayak... wah lu Gen Z lu gampang burnout apa? Oh, jadi gila di kota stereotyping, typing ke Gen Z. Nah, Oke. itu sih mungkin kalau misal pengalaman. Menarik. Mungkin gue mau nanya ke Handar sih yang lebih sering ngerjain kerjaannya itu fokus kan ya sama pekerjaannya. Kan kalau kita mungkin again ya kita ini anak produk yang kerjaannya mungkin banyak gitu. Ada saatnya kita ngerjain ngobrol sama orang, ada saatnya Handar ini kan bisa seharian ngerjain tas gitu ya. Lu kenalan dong. Lu belum orang-orang belum tahu nih lu kerja apa tadi. Pokoknya engineer, Handar engineer. Aja seorang engineer. Engineer. Nah, mungkin Software engineer. lu pernah gak sih Dar ngerasa ada waktu-waktu tertentu di dulu kayak kalau jam segini gue ngerjain tuh cepet banget ngoding gitu. Tapi kalau jam-jam tertentu kayak anjir lah ini kok gak kelar-kelar kalau dengan gue kayak buntu gitu otak. Lu pernah ngalamin kayak gitu gak sih? Sering sih. Hampir tiap hari tuh gak ada. Jadi hampir tiap hari bro. Maksudnya gini kan ada banyak task tuh. Bener. Dan itu kan kayak ngoding banget kan. Nah
gue tuh nggak ada jadwal pastinya kapan gue, maksudnya nggak ada patternnya gitu, kayak mungkin jam 9 sampai jam 11 gue bisa fokus ngerjain atau enggak, itu nggak ada pattern sama I sekali. see. Jadi kayak kadang suka tiba-tiba fokus nih, lagi fokus nih, terus Oke. berapa jam gitu, terus tiba-tiba kayak kok buntu ya. Tapi justru waktu buntu, waktu gue nggak lihat laptop atau misal ke kamar mandi atau ngapain, itu justru makin apa ya? Ada inspirasi. Ya, iya gitu. Dari kamar mandi baru inspirasinya. Ya kan kena air Jo, segar. Ini yang menarik nih, berarti lu nggak aware terkait jam produktif lu sendiri di jam berapa gitu ya? Sama sekali enggak sih. Maksudnya gue berarti kerja abstrak ya? jam 9 sampai jam 6, tapi nggak ada yang pasti gitu di jam berapa gue waktu fokus atau 9 sampai jam 6. Ada biasa 9 to 5 ini jam 9 sampai jam 6. Kantor RR tolong ya. kan itu kan jam 12 istirahat. Oh benar Jo, benar. Nggak gitu. Benar. Dedikasi. Tanpa batas. Ya tapi mungkin kalau kita mau bahas sebenarnya yang mau kenapa tadi gua nanyain itu premisnya aja sih. Sebenarnya mau gua bahas pertama itu terkait yang namanya jam tubuh. Jadi tubuh kita tuh iya, punya jamnya. Oh, Atau kalau bahasa menarik. kesehatan itu namanya circadian rhythm. Tapi yang gua bahas itu bukan circadian rhythmnya. Oke. Kalau circadian rhythm itu kan kayak proses hormon kapan keluar dan lain sebagainya. Itu bukan itu yang mau gua bahas. Ada namanya di hidup ini kayak orang-orang tuh punya yang namanya energy pattern chronotype. Jadi setiap orang itu punya jenis energy patternnya sendiri. Misalnya Oh, gua oke. ini orangnya kesebutannya early bird gitu ya. Early bird. Jadi Bangun gua tuh pagi. bangun pagi. Gue tuh misalkan bangun jam Beli tiket awal mulu. bukan gitu. Lebih murah harganya. Lebih murah. Bukan. Bukan. Kalau Anda tadi di Excel. Ada orang yang tipenya cat 5. Cat 5. Murah. Murah sekali hidupmu. Iya ya. Apa early bird tadi apa? Early bird. Gue tuh berarti orang yang lebih produktif di pagi hari. Jadi energi pattern gue tuh awalnya high-nya di pagi Baru hari. bangun gitu. Jadi pagi hari gue tuh penuh inspirasi, gue tuh semangat kalau pagi. Tapi kalau udah mulai malam gue kadang-kadang udah lemas, udah mager gitu loh. Habis Kayak energinya. lebih habis energinya. Nah mungkin kalau orang-orang yang lain juga anak muda terutama banyak juga yang punya style itu night owl. Jadi dia tuh kalau pagi ngangong-ngangong gitu kalau ada yang ngomong kayak "Hah, gimana, tapi kalau udah ngopi siangnya, sorenya tuh udah gaspol banget biasanya tuh, sore ke malamnya kenceng banget. Bahkan ada orang-orang yang bahkan baru produktif dan kreatif itu di atas jam 10 malam gitu. Dia baru aktif banget otaknya gitu, bekerja dengan sangat baik. Nah itu tuh menurut gue hal yang penting banget kita semua nih untuk nge-evaluate diri. Aware. Lu tuh harus tahu kalau kita tuh punya chronotype yang seperti apa. Tujuannya apa? Biar lu bisa kerja dengan efektif. Jadi lu tahu kapan lu ngerjain yang sifatnya ngambil decision, kapan lu ngerjain tugas yang sifatnya task rutin aja yang nggak banyak cognitive load-nya, Iya, iya, kapan lu agree. kerja yang ya udah yang normal-normal aja gitu. Jadi lu harus tahu supaya biar lu nggak buang-buang waktu. Misalnya nih, gua pagi-pagi, gua ngerjain hal yang sifatnya task rutin ya. Gue ngerjain ya udah yang sapin dokumen-dokumen aja yang nggak banyak Administratif. mikir gitu. Oke. Akhirnya sayang siang hari pas gue butuh mikir malah akhirnya nggak kepake atau malah nggak maksimal gitu. I see. Energi gue udah nggak ada, gue baru ngerjain yang susah akhirnya malah burnout yang tadi Jojo bilang. Oke. Harusnya gue tuh pagi-pagi ngerjain hal yang lebih berat lah buat gue supaya gue tuh lebih produktif. Jadi siang-siang sambil nyantai-nyantai gitu, ya gue baru ngerjain yang administratif. Kalau yang siang ada nggak siang? Tadi kan ada pagi, ada malam. Yang Ada siang? namanya itu gue lupa istilahnya, tapi digambarin itu sama After lunch. lion. Lion. Oh bukan, gue kira after Lion. lunch. Tapi ini sebenarnya jenis-jenis chronotype-nya atau jenis-jenis kategorinya macam-macam sih, di teori itu macam-macam. Coba biasanya digambarkan selalu dengan hewan gitu. Dia tuh kegambar, ada juga yang namanya dolphin. Dolphin itu biasanya agak sore. Itu Oh ya, early itu- bird. ada yang sore. Oh, ya. ya ada jenis-jenisnya. Tapi intinya sih yang harus dipelajari adalah pattern energi kita tuh seperti apa sih. Tujuannya buat nanti bisa kita manage. Itu yang penting. Karena kalau lu ngomongin time management nih, gue bikin schedule padat nih harian gitu. Iya. Kan gue gak pernah memperhatikan energi gue biasanya kan. Iya. Pokoknya gue jam 8 sampai jam 9 meeting, 9 sampai 10 gini-gini. Nah, tapi setelah gue tahu bahwa kita itu punya energi pattern, gue bisa lebih menempatkan dengan maksimal gitu loh. I see. Kapan gue meeting yang berat Menarik gitu. ya. Kapan gue Iya, meeting iya, yang iya. nyantai gitu. Misalnya kalau kayak Handar nih, engineer gitu ya. Lu juga sebenarnya bisa gitu dimaksimalin misalnya. Oh kalau Handar lagi ngerjain tas yang berat, harusnya jangan diganggu meeting gitu. Itu saatnya Handar ngerjain tas yang berat. Karena kalau dipakai meeting, nanti pas Handar waktunya ngerjain tas berat malah akhirnya nggak maksimal gitu. Karena udah kepake sama meeting waktunya gitu. Oh ini menarik sih. Nah gimana kalau misalkan kan beda-beda nih, jam orang beda-beda. Betul, Ya. betul. Nah tapi di waktu itu lu dituntut untuk misalkan mikir berat, padahal bukan jam lu untuk mikir berat. Betul. Nah itu gimana tuh? Iya sebenarnya pada akhirnya tetap itu mah resiko pekerjaan ya. Nah, Pada dasarnya iya. waduh salah. Tapi sebenarnya kalau ngomong ideal-idealan ya, Iya. energy pattern itu nggak langsung kayak naik terus turun gitu loh. Dia ada skewness-nya gitu. Nah itu kalau lo bisa nyari titik tengah antara teman-teman lo itu bakal lebih bagus sih.
Ada sih caranya kalau misal di kantor aku nih, teman kantor aku biasanya dia nge-tag kalendernya pagi hari Pak buat fokus time. Jadi dari jam 10 sampai 12, 10, 12, 10, 12. Oke. Itu dibuat dia buat ngerjain tugas, baru yang siang-siangnya dia buat meeting atau mungkin tas yang lain gitu. Itu biasanya tetap di-invite aja sih. Oh iya, maksud gue gini. Jadi Tetap di-invite aja. lu udah pasti punya jadwal rutin kan? Betul. Ya. Itu udah punya jadwal rutin. Tapi kan ada meeting-meeting yang di set tuh dadakan, kerjaan-kerjaan yang tiba-tiba ada gitu. Iya. Betul. Nah, gimana cara ngatasinnya gitu? Kalau misalkan tadi kita udah tahu, tapi ternyata di tengah-tengah ternyata ada yaitu kerjaan dadakan, meeting dadakan, yang sebenarnya itu bukan waktu produktif kita. Sementara kita harus selesaikan di waktu itu gitu. Nah, itu gimana maksud gua? Sebenarnya kalau ngomongin let's say udah keadaan kayak gitu ya. Sebenarnya ada juga metode yang biasa dilakukan manusia untuk merecharge energinya. Ini juga harus yang kita pelajari. Itu yang dikenal dengan nama introvert extrovert. Jadi setiap orang itu punya cara meng-recharge dirinya sendiri. Oke. Jadi kalau lu bayangin nih, lu udah energinya gak maksimal waktunya. Banyak decision yang harus lu buat di waktu yang lu sangat-sangat tidak produktif. Udah gitu lu anaknya introvert, diajak meeting terus. Udah kan energi lu langsung yang voot gitu, turun drop. Makanya lu harus tahu juga gimana caranya lu cope sama hal tersebut. Jadi misalnya kalau lu dapat ya udah kayak Arbi gitu, terpaksa harus meeting, lu ternyata anaknya introvert, coba lu kasih jeda buat meeting, lu coba tenangin diri sendiri lu gitu. Mungkin lu baca buku Jeda atau fokus antar time. meeting ya. Supaya lu punya waktu untuk nge-recharge diri lu dulu at least. Untuk balik ke kondisi lu punya energi. Karena kalau terus-terusan lu brain drain lu gas terus, ujung-ujungnya biasanya di meeting tuh paling sering gue lihat ya, iya aja. Iya. Thank you. Terus nanti kalau misalkan ditanya ya, gimana Mas Arbi misalnya? Sorry tadi nggak kedengeran. Nggak dengerin, gitu. Iya. Sorry tadi nggak kedengeran. Bener. Bisa diulang nggak? Tiba-tiba besok pas udah mau delivery, enggak kayak gini gue. Iya bener. Gue gak mau kayak gini. Udah gitu nggak nyatet MOM, udah hancur. Iya, Berantakan. jadi emang menurut gue hal yang perlu diperhatikan juga punya kemampuan untuk manage energi kita. Dan salah satu lagi, tadi kan udah bahas cara recharge-nya. Oke. Ada lagi teori namanya decision fatigue. Jadi lu sebagai manusia, kita tuh, ini fun fact ya, Iya. sehari lu tuh bisa bikin decision sekitar 35.000. Wow. 35.000 decision per day. Itu tuh termasuk hal-hal kecil. Pakai baju apa? Pakai baju apa? Jangan kan pakai baju apa? Mau ke toilet dulu apa minum dulu? Mau apa dulu atau mau apa dulu? Decision siapa? itu ya? Iya, lu bangun pagi nih, mau buka HP dulu apa mau ke toilet dulu? Itu decision kan, yang lu gak sadari gitu. Dan uniknya, setiap decision yang lu buat di hidup lu, itu tuh ngurangin energi dalam otak lu. Itu uniknya otak kita sih. Even the little one yang kecil-kecil? Iya, dia bakal nge-consume energi lu. Nah ini hal unik juga. Jadi kalau lu lihat beberapa tokoh-tokoh terkenal ya, kayak Mark Zuckerberg atau Warren Buffett gitu, mereka biasanya nggak mau meeting yang sifatnya strategik, big decision di atas siang hari. Karena bagi dia itu udah kebanyakan decision yang dia buat di hari itu, ujung-ujungnya bakal nggak maksimal. Jadi dia bakal pengen meeting itu pagi-pagi, jam 10, jam 11 supaya dia otaknya masih fresh lah untuk making decision. Dan uniknya lagi, kayak Mark Zuckerberg dan yang tadi gue sebutin orang-orang itu, dia juga punya behavior untuk ngurangin decision per hari dengan cara bangun habit. Gimana contohnya? Mark Zuckerberg contohnya bajunya itu aja. Jadi dia mau ke kantor hari Senin, hari Selasa udah tahu buka lemari pakai baju yang itu gitu. Atau kayak Barack Obama, dia cuma punya 3 jas selama jadi presiden. Tujuannya biar dia tahu kalau gue ini ya gue pakai ini, kalau ini pakai ini pakai ini. Jadi nggak perlu ada decision yang banyak dia buat. Bukan karena nggak ada anggarannya ya. Bisa jadi sih sebenarnya. Bukan karena itu. Dan misalkan kayak seingat gue tuh waktu kedua juga udah punya menu sarapan harian gitu. Bahkan dia udah punya itu. Tujuan dia adalah dia bikin decision seminimal mungkin I see. dari hidup dia supaya pas dia butuh decision making dia udah tahu gitu. Sebenarnya karena dia emang kaya aja sih. Coba kalau dia nggak, bukan Wan, kalau dia nggak punya duit, jangankan punya menu pilihan, makan apa ya dia nggak tahu. Dia aja masih penerka-nerka, gue Besok makan makan apa apa nih aja pagi nggak ini. tahu. Iya. Tapi jangankan ngomongin punya duit gak punya duit. Lu aja kalau mau makan scroll Gojek bisa 2 jam kan. Bener. Makan apa nih? Oke, karena punya duit. Kalau nggak punya duit nggak akan buka Gojek. Lebih cepat. Iya, kita tuh ini salah satu hal yang menurut gue lumayan berbahaya sih sebenarnya. Kita nggak aware gitu. Hal seperti lu kayak nonton buka sosmed atau lu nonton yang tadi gue bilang nonton film atau apapun itu, yang itu tuh adanya di fase-fase distraksi yang lu nggak bisa handle gitu. Jadinya ketika lu nge-scroll itu, lu tuh nggak sadar otak lu tuh memproses banyak hal. Dia lihat nih beli sate nggak ya? Enggak. Lihat beli sop nggak ya? Enggak. Itu tuh berapa decision yang udah otak lu Decision buat itu gitu. ya. Decision karena otak lu kan ya lu kalau nih yang gue juga selalu evaluate orang sih, lu harus mikir, kita semua harus mikir kayak gimana cara kita nge-train AI. Mungkin Handar paling pro lah di sini. Nge-track AI. Nge-train. Melatih AI. Oke. Karena kita itu kalau lo inget ya di masa kuliah kita pernah belajar namanya computational thinking.
Iya, Ya kan. Itu sebenarnya cara otak kita bekerja tuh sama. benar-benar Cara terstruktur. otak kita kerja tuh sama. Cuma kita nggak pernah evaluate aja. Dan decision itu pun sama. Kalau lihat kayak komputer, dia bikin decision tuh sama kayak apa yang kita lakukan. Cuma kita nggak pernah mikir sampai sana aja bahwa itu juga ngedrain energi kita. Itu yang underrated sih. Jadi computational thinking itu gue selalu coba mengedukasi teman-teman gue yang di luar ilmu komputer gitu, bahwa sebenarnya cara kerja otak lu tuh kayak gini, computational thinking itu. Dan lu harus coba bisa bukan meneliti ya, mempelajari cara otak lu berpikir. Gitu. Kayak lu tuh milih antara Indomie rendang sama Indomie ayam bawang aja, itu tuh kan ada proses berpikirnya kan. Iya. Cuman karena emang otak lu encer aja, jadinya lu cepet milihnya. Nah, Indomie mana? yang paling Indomie mana? tergantung. Kalau gue tergantung. Kalau lagi hujan gini enaknya ayam bawang. Kalau lagi lapar siang-siang rendang. Indomie besok bayar ya. Bayar ya. disebut. Nggak, tapi gitu. Jadi yang perlu di-embrace itu coba bedah gimana caranya lu berpikir gitu. Karena dari lu belajar itu nantinya ya lu bisa manage lebih banyak hal. Itu dari. Benar. Tapi sorry ya, ini menarik juga sih kalau misalnya supaya nggak ngambil decision terlalu banyak ya. Ya ini dari aku juga baru realize kalau misalnya decision sesimpel kayak sate enggak, terus juga mie atau enggak, itu kan satu decision gitu. Betul, ya. betul. Aku kira bigger picture-nya yaudah mau makan apa satu decision, ternyata nggak banyak decision ternyata di dalamnya. Banyak. Makanya bisa sampai 35.000 tadi kan sehari. Nah, enggak kalau misal aku ya mungkin itu satu juga bangun habit gitu ya, kayak misal memperkecil hal yang perlu kita take decision gitu. Betul. Tapi kalau misalnya di aku gitu di line of work aku sekarang di produk tuh kebanyakan sih aku bukan kebanyakan ya, mestinya aku ngedelegate sesuatu hal yang perlu ambil decision gitu. Betul. Jadi kayak ada misal kayak mungkin permasalahan UI problem atau mungkin apa, nah itu I leave it to the expert gitu kayak. Malas aja sih sebenarnya kan. Iya. Bukan males, tapi kan dia yang lebih Lagi punya. buka FIFA kan lu. Enggak, tapi kan dia yang lebih Iya, punya ngerti. expertise di sana kan Iya, daripada betul. aku yang ngambil dan Benar, aku benar, yang benar. capek sendiri. Kalau misal aku udah ngelakuin itu, alhamdulillah udah berkurang sih burnout. Udah kebanyakan ngasih ke. Gue ada cerita menarik dari senior gue dulu, product manager. Jadi dia itu udah tahu nih, dia produktif itu di hari Selasa sampai Kamis. Kenapa ada hari? Senin ngapain dia? Enggak. Gua nggak tahu. Dia Oke. cerita ke Oke, gue. oke. Jadi dia ngasih tips and trick gitu tentang ini juga, waktu itu bahas tentang gimana sih sesimpel cara set meeting biar kita tuh meetingnya tuh bisa ngasih decision yang bagus, Efektif lah ya. efektif. Nah dia tuh cerita, gue tuh selalu set meeting itu dari Selasa sampai Kamis. Itu bener-bener dipadetin sama dia, karena emang produktifnya dia itu dari Selasa sampai Kamis. Nah terus dia cerita ketika Jumat itu dia pasti ngelarin tugas administratif. Benar. Itu sama dia dilibas semua tuh. Nge-close minggu itu lah ya. Nge-close minggu itu, karena kata dia ya hari Jumat tuh bagi dia udah one day to weekend lah. Ya, Benar. One day into weekend, dan dia tuh nggak bisa yang kerja harus mikir, dia udah kepikirannya weekend mungkin ya. Benar. Makanya dilibas semua kan. Iya, Habis itu kan. literally gue ngelihat dia hari Jumat itu bener-bener ngelibas semua dokumen, Pak. Ada berapa dokumen tuh beneran selesai sama dia dalam satu hari. Nah hari Senin itu gue udah ketemu dua senior. Sakit. Karena hari Jumatnya pol-polan. Ngawur emang tuh. Hari Senin itu biasanya cold start gak sih? Nah, gue Cold udah start. ketemu Cold dua start. senior, hari Senin tuh selalu bilang cold start. Dan jangan sampai lu bikin meeting penting atau nge-set meeting penting tuh hari Senin. Karena mungkin bukan lu doang yang ngerasa cold start, tapi stakeholder lain juga ngerasa cold start. Benar sih. gitu. Iya, iya. Masih tertinggal kenangan weekend. Iya, kenangan weekendnya masih tertinggal. Makanya ya hari Jumat itu administratif, lu pol-polin. Hari Senin itu cold start, lu start yang bisa nyemangatin minggu lu waktu itulah. Untuk 1 minggu ke depan. Entah lu ngerjain apa, yang penting jangan yang terlalu lu tuh butuh fokus berat untuk menjalani hari Senin. Biar lu Tapi- gak kesel-kesel banget hari Senin. Peran gue perform gak manajer lu? Sulit pertanyaan. Jo ini buat apa ya pertanyaannya? Jo ini. Berkesan sih Pak, dia berkesan. Gue tanya perform. Berkesan. Enggak, perform. Makanya Makanya efektif atau enggak? Efektif. Oh, iya. Itu caranya dia pun gue lakukan. Gue tuh Iya, iya. sampai ke gue setiap hari Jumat tuh selalu ngosongin meeting, Pak. Literally. Sampai sekarang.
Sampai Gue tuh sekarang. punya tradisi kan gue Jumatan ya. Abis Jumatan tuh nggak boleh ada yang nge-set meeting sama gue. Enggak, ceritanya nasi padang. Kayak kasih cerita menarik enggak? Gue ada tradisi gini, setiap Jumat tuh waktunya makan nasi padang. Oke ya, setuju ya. Setuju. Karena menurut gue, kenapa gue mesti harus setuju sama lain orang ya? Jadi setiap Jumat tuh bagi gue adalah waktu buat makan nasi padang. Karena sakral, harus makan nasi padang. Nasi padang. Ya kan? Terus abis nasi padang tuh siang kan. Abis sholat Jumat tuh makan nasi padang. Selalu gue, Oke. selalu setiap Jumat. Karena jatahnya cuma Jumat doang. Sisanya gak makan nasi padang. Habis itu itu kan selesai istirahat tuh Jumat tuh lebih lama kan. Betul, Setengah betul. 2 gitu baru selesai kan. Setengah 2 ke jam 5 atau ke jam 6 itu gue literally gak ada meeting. Oke. Gua kosongin. Jadi buat fokus time lo. Fokus time. Bukan makan nasi padang. Kok fokus? Ya fokus time makan nasi padang. Karena timeline-nya sholat Jumat kan kelar jam 1. Ya. Beli nasi padang dulu 15 menit. Setengah 2 baru nyampe rumah nih. Baru buka nasi padang. Ya udah makan nasi padang lah. Sampai jam 5. Tapi ini menarik sih. Lu kan berarti gak mau makan nasi padang dengan pikiran yang occupied kan. Berarti mau lu kosongin pikirannya. Bener. Tapi Gue tuh Bang, harus clear. Makan enak tuh harus clear gitu. menarik. Gila menarik. ya nasi padangnya enak ya. Ekspektasi rendah banget. Relax 5 menit nih. Lu bisa satu lagu. Lu karaokean gitu. Bener. Karaokean. Bener. Bisa. Lo bisa. Masa ke Kemang dulu Bukan. Maksudnya denger lagu sambil nyanyi Jordan. Mas. Itu kalau gua tadi 20 plus 5. Mas. Bisa. Karaoke itu gak mesti mangku purel. LC. Waduh.